yang mungkin kita sedikit apa ya, rileks topiknya, nggak terlalu eee, biasanya terlalu informasinya terlalu banyak, tetapi ini adalah, juga sesuatu yang penting. Kenapa saya kok ingin, sharing ini, karena saya sebenarnya menemukan artikel ini secara tidak sengaja, eee, terus saya pikir ini hal yang, eee, baik sekali gitu ya, karena saya pun enjoy waktu membaca itu dan saya menjadi sadar bahwa ada hal-hal lain yang kita bingungkan kan selalu, "Oh anak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu." Tetapi kita mungkin cara kita untuk, parenting anak kita ini mungkin ada yang perlu apa, kita koreksi ya. Karena itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat, eee, berfaedah untuk kita terhadap anak kita yang spesial ataupun anak yang anak kita yang lain gitu ya, heeh. Nah saya juga berharap, topik-topik yang saya berikan ini bervariasi, karena ini setiap minggu ya, Ibu-ibu mungkin, eee, jadi kadang-kadang saya ini ke gimana ya, topiknya tuh terus harus saya berikan apa, eee, seperti sekarang ada topik mengenai sensori. Saya tahu sensori itu berat, banyak, mungkin ya perlu waktu untuk mendigest, untuk mengerti atau untuk memahami apa sensori anak saya yang mana yang problem. Dan setelah itu saya harus bagaimana di rumah. Jadi ibu dan bapak jangan terpaku bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk anak kita. Kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Kalau kita mau belajar kira-kira anak saya itu problemnya di mana, setelah itu saya akan memberikan, tips-tips ya, yang di mana, tipsnya itu kebanyakan saya sharing yang bisa dilakukan di rumah, ya. Jadi nggak pakai alat-alat, kalau alat-alatnya bisa kita buat sendiri, ya nggak apa-apa kita buat sendiri gitu ya. Oke, itu sekian dari saya berharap ya, eee, bahwa, Zoom saya ini berguna, ber apa, bermanfaat untuk orang tua. Bagi saya itu sharing itu ya bagi saya nggak terbeban apa-apa. Saya cuma ya karena sharing ya, saya sharing yang menurut saya itu Eee, bermanfaat untuk ibu dan bapak di rumah dan bisa dilakukan di rumah. Jadi saya juga mohon maaf kalau sharing saya itu kurang sempurna, karena itu adalah, pengalaman pribadi saya, dan juga, banyak dari yang seperti hari ini sharing dari yang saya dapatkan dari, artikel yang menurut saya bagus, maka dari itu saya ingin ibu bapak juga mengetahui hal hal tersebut. Nah, topik saya hari ini mungkin nggak terlalu panjang ya, tetapi, mmm, jadi saya, untuk PPT-nya nggak terlalu banyak, tetapi kita banyak akan melihat, eee berdiskusi mengenai apa yang ada yang di-share-kan oleh orang tua ini. Oke, sebelumnya saya kasih linknya ini adalah ini. Nah, kalau ini dari CNBC ya. Ini dari cerita seorang ibu yang mempunyai 3 anak. Nah,
tiga-tiganya itu sukses menjadi orang yang tiga-tiganya ini perempuan, ya. Anaknya perempuan semua, 2 jadi CEO, satu jadi dokter. Nah, dari sana dia ngomong, dia pastinya bangga ya untuk bisa membuat anak-anaknya menjadi orang-orang yang, orang-orang yang berhasil di masyarakat dalam bidang walaupun anaknya perempuan, dia berhasil di bidang-bidang yang biasanya dikuasai oleh, didominasi oleh laki-laki. Nah, dari sana saya tertarik, apa sih terus setelah saya baca-baca, hari ini saya share ke orang tua, kalau mau langsung, ibu bapak bisa langsung membaca ini, oke. Sekarang saya masuk parenting. Kalau saya membahas parenting, biasanya kita itu nggak pernah dari, waktu kita growth sampai remaja, sampai universitas, sampai kita menikah. Kita itu nggak mendapatkan bagaimana sih membesarkan seorang anak. Biasanya kita mengikuti pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kita dulu kepada kita. Nah, hal ini menurut ya saya sih nggak ada salahnya ya, tetapi mungkin itu budaya kita ya. Yang saya tahu kalau orang-orang di sana mereka itu kalau mau, eee, mempunyai anak, pada waktu menikah itu mereka merencanakan, mempunyai anak kapan itu akan dilakukan. Dan pada waktu dia mau, dia tahu mungkin kita sedang mengandung gitu ya, mereka belajar bagaimana sih sebenarnya untuk membesarkan seorang anak. Nah, itu kan ada banyak buku, tetapi yang saya tahu biasanya tidak banyak orang tua yang mama-mama yang akan membaca hal tersebut ya. Nah, itu juga bukan salah kita ya, karena begitu kita udah, memasuki udah bekerja, apa, banyak kegiatan yang dilakukan, dan biasanya orang-orang di sekitar kita juga nggak ada yang mungkin, dengan sengaja mencari, eee, materi bagaimana membesarkan anak. Karena biasanya kita kan, minta ke orang tua kita, banyak orang tua yang udah bekerja terus anaknya dititipkan ke neneknya, apa, ke ibunya. Jadi, mereka cuman benar-benar dengan anak kalau waktu malam hari atau hari Sabtu Minggu. Ada yang malah dititipkan di desa sampai ketemunya tuh berbulan-bulan kemudian. Nah, hal-hal ini yang membuat, pola asuh itu nggak selalu dari seorang ibu, bisa juga pola asuhnya dari neneknya atau dari tantenya, ada yang titipin tantenya. Tapi whatever itu, hari ini saya pengen bicara mengenai kita kupas itu ya, terus kita, diskusikan kalau untuk anak special need bagaimana gitu ya. Nah, ada yang namanya helikopter parenting ya, artinya apa helikopter parenting ini, eee, itu biasanya kita lakukan untuk anak kita. Jadi kita waktu membesarkan anak kita itu, kita terus-menerus membuat anak kita itu, safety-nya number one, nggak boleh dia merasakan sesuatu yang tidak enak. Jadi kita terus-menerus berusaha menghilangkan semua hambatan, sehingga, anak-anak kita tidak harus menghadapi tantangan. Nah, itu biasanya kita lakukan secara umumnya seperti itu. Nah, eee, kalau kita seperti itu terus-menerus, ya, anak kita itu akhirnya anak yang tumbuh tanpa melalui proses menghadapi tantangan. Jadi anak kita itu anak yang
ya udah apa namanya, eee, bukan seorang problem solver, belum nggak dilatih untuk menghadapi persoalan-persoalan yang akan mereka hadapi pada waktu besar. Mungkin ada orang tua yang ngomong, "Oh, nanti aja besar aja baru kita kasih tantangan. Kalau kecil nggak usahlah, nanti kasihan." Apalagi kalau kita punya anak special need. Nah, biasanya orang tua itu ada banyak orang tua, "Kasihan Bu, anak saya sudah spesial, ya dia minta apapun saya beri." Nah, jadi akhirnya muncullah problem perilaku. Perilaku anak, akan jadi anak-anak ini akan berani terhadap orang tuanya karena merasa dia selalu diutamakan dan apapun yang dia minta akan terjadi dan akan diterima oleh dia. Nah, itu yang mau saya garis bawahi, itu bukan hal yang baik, yang kalau itu dilakukan terus-menerus, anak kita akan jadi anak yang membeli, yang nggak bisa, menerima, memecahkan problem yang akan datang pada dirinya, pada kehidupan, selanjutnya. Nah, kalau saya, secara nggak langsung melakukan ini, nah ini hari ini kita waktunya kita, sadar ya, bahwa kalau kita melakukan seperti itu, helikopter parenting itu, anak kita nantinya akan sulit survive di kehidupan di tengah-tengah masyarakat apapun. Oke, kita dengarkan dulu ya. Apa apa sih ini? Itu seperti yang eee, saya sangat kenapa saya tertarik dengan pada waktu, membaca artikel ini, karena saya juga mungkin bukan orang tua yang memikirkan, anak saya itu harus saya ajar bagaimana bagaimana. Nah, untuk yang anak yang spesial, saya bingungnya oke, saya tahu saya harus mengajarkan banyak skill, tetapi saya semuanya itu polanya di dalam, satu kayak terapi gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu saya kurang kurang, memaksimalkan situasi yang ada di depan kita itu untuk, mengajar anak kita bisa, mmm, menerima tantangan-tantangan itu, oke. Yang kedua, jangan lakukan apapun untuk anak-anak Anda yang dapat mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini sangat penting ya. Kadang-kadang, eee, walaupun anak kita bisa pun, orang tua berusaha untuk masih membantu. Nah, ini saya ada cerita untuk anak saya ya. Anak saya itu sudah bisa makan sendiri. Dia sudah bisa makan seperti ayam goreng kan dia harus buka-buka itu ya, karena ada tulangnya ya. Eee, karena dia melihat dia males memisahkan dagingnya dari tulangnya. Terus dia, kebetulan ada orang yang di sebelahnya yang mungkin mau membantu dia untuk, melakukan itu. Jadi dia nggak usah melakukan itu bisa mungkin, papanya, bisa juga kakaknya, adiknya, bisa juga pembantu. Nah, kalau ini sebenarnya dia bisa, tetapi dia tahu karena bisa memanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan itu, akhirnya akan jadi kebiasaan dan dia akan terlihat tidak bisa dan maksudnya bukan terlihat ya, dia tidak mau melakukan itu. Jadi ibu bapak sekarang sadar kalau anak-anak kita udah bisa itu, jangan dibantu lagi, dia harus melakukan sendiri. Nah, itu nasehat pertama yang harus harus kita sadari, bahwa kita, melakukan sesuatu hal yang mestinya dia bisa, kita masih bantu juga, gitu ya. Nah, kalau nanti dia tidak bisa, kita ajarin supaya bisa, gitu ya. Jadi prosesnya nanti ada gimana prosesnya anak kita yang memang nggak bisa, itu
Dan itu kita tahu dia harus bisa melakukan hal itu sendiri. Di kemudian hari kita tidak akan ada terus atau meskipun bukan kita ya, mungkin di sekitar mereka itu tidak akan ada tersedia orang-orang yang siap membantu dia. Kita perlu sadari itu. Walaupun nanti kita pun masih ada, mungkin kita udah tua, kita nggak bisa bantu terus. Nah ini perlu kita lakukan, sangat sangat harus disadari oleh orang tua, itu harus kita lakukan dari sekarang. Oke.